Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan menyajikan berbagai informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama mengenai serangan udara Israel kembali berguncang ibu kota Yaman, Sana'a, pada Minggu 24 Agustus 2025 dengan menyasar sejumlah infrastruktur milik kelompok Houthi. Sasaran meliputi fasilitas minyak hingga pembangkit listrik yang menyebabkan kerusakan parah. Sementara pemerintah Yaman menyatakan kecaman keras atas aksi tersebut. Serangan udara Israel pada Minggu pagi menyasar sejumlah titik di ibu kota Yaman, Sana'a. Rekaman visual menunjukkan asap pekat membumbung ke langit, disertai dentuman ledakan dan sirene darurat di seantero kota. Menurut kantor berita Yaman Sabah, serangan menyasar pabrik minyak di Jalan Al-Stein, serta pembangkit listrik di Asar dan Haziz. Kementerian Pertahanan Yaman mengklaim sistem pertahanan udara berhasil menjatuhkan sejumlah pesawat tempur Israel. Militer Israel mengkonfirmasi tanggung jawab atas serangan ini dengan menyebut telah menyasar infrastruktur militer milik kelompok Houthi. Sasaran meliputi istana presidensi, pembangkit listrik Asar dan Haziz, serta fasilitas penyimpanan bahan bakar yang disebut digunakan untuk kepentingan militer. Israel menegaskan serangan tersebut adalah balasan atas rentetan serangan kelompok Houthi ke wilayah Israel, termasuk peluncuran roket dan pesawat tanpa awak dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, pemerintah Yaman mengecam keras serangan tersebut dengan menyebut bahwa pembangkit listrik Haziz yang vital untuk pasokan listrik rumah tangga, rumah sakit anak, dan fasilitas medis mengalami kerusakan parah dan menyebabkan pemadaman listrik meluas. Eskalasi serangan ini terjadi setelah kelompok Houthi melancarkan serangan drone ke Tel Aviv sebagai balasan atas operasi militer Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan monsun yang tak kunjung reda melanda negara bagian Gujarat, India, mengakibatkan banjir meluas dan memaksa ratusan orang mengungsi. Tim Nasional Penanggulangan Bencana setempat digerakkan untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Rekaman gambar dari Madhapur menunjukkan petugas penyelamat NDRF berjalan di tengah banjir, menyisiri air setinggi pinggang untuk mencari korban yang hilang. Warga terlihat berkumpul di tepi sungai sementara drone merekam sawah dan rumah yang terendam banjir. Menurut Inspektur NDRF Veer Prakash, hari ini memasuki hari keempat operasi penyelamatan. Pada 21 Juli lalu, sebuah truk yang terjebak banjir berisi 13 orang berhasil diselamatkan. Namun seorang petani dilaporkan tenggelam saat bekerja di ladang. Prakash menjelaskan medan yang sulit menjadi kendala utama operasi. Lumpur dan semak berduri membuat perahu penyelamat sulit bergerak di lokasi yang tergenang air. Daerah Junagadh dan Porbandar tercatat sebagai wilayah terparah terdampak banjir dengan 2 korban jiwa dilaporkan sejak Kamis lalu. Lebih dari 600 warga telah dievakuasi oleh tim NDRF dan SDRF. Sementara itu, Badan Meteorologi India memperingatkan hujan lebat masih akan terjadi selama 2 hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan petugas darurat diterjunkan ke lokasi jembatan yang ambruk di Qinghai, China, bagian barat laut. Sejumlah korban dilaporkan meninggal dan pencarian terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih hilang. Ratusan petugas darurat diterjunkan ke lokasi jembatan yang ambruk di Qinghai di wilayah barat laut Cina pada Jumat 22 Agustus 2025 untuk melakukan operasi penyelamatan. Menurut media resmi Cina, sebanyak 12 orang dipastikan tewas dan 4 orang lainnya masih hilang. Cukup banyak kendaraan darurat diterjunkan ke lokasi, sementara rekaman drone menunjukkan bagian tengah jembatan terputus dan tergantung di atas air. Kamera pengawas juga merekam detik-detik jembatan tersebut roboh. Kecelakaan terjadi pada Jumat sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Bagian lengkungan baja sepanjang 108 meter runtuh. Jembatan tersebut masih dalam tahap konstruksi pada jalur kereta api Sichuan-Qinghai. 6 rumah sakit menyiapkan tim tanggap darurat untuk memberikan bantuan medis kepada korban. Kementerian Manajemen Darurat sedang menyelidiki penyebab robohnya jembatan. Jembatan ini merupakan proyek penting di jalur kereta api Sichuan-Qinghai, dibangun di atas Sungai Kuning dengan desain rangka baja lengkung, di mana bagian utama jembatan semula dijadwalkan rampung pada akhir Agustus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Beralih ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil mendorong DPR Texas mengesahkan peta pemilihan ulang yang memberikan keuntungan lebih besar bagi Partai Republikan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat peluang Partai Republik pada pemilu paruh waktu 2026. Peta baru ini memberikan 5 kursi tambahan yang diperkirakan mudah dimenangkan Republikan. Suara akhir berlangsung sepanjang garis partai dengan hasil 88 setuju dan 52 menolak. Proses redistrik ini memicu ketegangan selama beberapa minggu, diantaranya saat legislator Demokrat meninggalkan Texas untuk menunda pemungutan suara. Mereka pun diwajibkan kembali ke gedung DPR dengan pengawasan polisi 24 jam untuk memastikan hadir saat pemungutan suara. It is clearly and deliberately manufactures 5 more Republican seats in Congress because Trump himself knows the voters are rejecting his agenda. And instead of respecting that rejection, he's changing the rules. Kritik keras dari Demokrat menyoroti bagaimana peta baru ini sengaja menguntungkan Partai Republik. Namun di sisi lain, anggota DPR dari Partai Republik menegaskan bahwa langkah ini sah secara hukum dan sejalan dengan hasil pemungutan suara. Push forward as the votes have been all day long. The votes today have followed the Supreme Court, which is partisanship, preferential. And yes, we have a congressional plan. What's the difference to the whole world listening? Republicans support it, Democrats do not. Partai Demokrat telah berjanji menggugat peta baru Texas ke pengadilan dan menyalahkan Republikan karena lebih mengutamakan manuver politik daripada menangani isu banjir mematikan yang melanda negara bagian itu bulan lalu. Langkah Texas ini juga memicu langkah balasan di California yang berencana membuat peta baru untuk menambah 5 daerah pro-Demokrat, namun masih menunggu persetujuan pemilih pada bulan November mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, menandatangani undang-undang yang menjadwalkan pemilu khusus pada November mendatang. Pemilu ini akan menentukan peta baru Kongres yang diperkirakan menguntungkan Partai Demokrat. California melakukan langkah strategis untuk mengubah peta Kongres dengan tujuan merebut 5 kursi tambahan di DPR Amerika Serikat tahun depan. Newsom menyebut tindakan ini sebagai respon terhadap upaya Republika di Texas yang juga menggambar ulang peta mereka untuk mempertahankan mayoritas. A bill that will put the maps in front of the voters. We'll be the first state in U.S. history to, in the most democratic way, submit to the people of our state the ability to determine their own maps. That simply has not been done. Sementara itu, Republikan di California berjanji untuk melawan rencana ini, baik melalui pengadilan maupun di kotak suara. Peta baru di Texas masih menunggu persetujuan final dari Senat negara bagian dan dari tanda tangan Gubernur Greg Abbott. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk mempertahankan mayoritas Partai Republik di DPR pada pemilu tengah masa 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan demonstran turun ke jalan di Seoul untuk menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Mereka juga mendesak pembebasan mantan Presiden Yoon Suk-yeol yang saat ini di penjara. Ratusan demonstran berkumpul di Seoul pada Sabtu untuk menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dan pembebasan pendahulunya Yoon Suk-yeol yang saat ini di penjara. Rekaman menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat serta menyerukan slogan seperti "Mari hantam komunis" dan "Tuhan selamatkan kami" di lapangan Gwanghwamun. Sebagian demonstran membawa poster dengan tulisan "Rakyat akan menghakimi Lee Jae-myung, sang diktator". Seorang demonstran menyatakan mereka menginginkan negara yang bebas di bawah prinsip demokrasi liberal tanpa takut hilang kebebasan akibat diktatorial komunis. Ia menambahkan kehadiran mereka untuk meminta pembebasan dari diktator dan korupsi Lee Jae-myung. Lee yang berasal dari Partai Demokrat Korea memenangkan pemilihan presiden ke-21 setelah pemakzulan Yoon. Dalam pidato pelantikan, Lee berjanji membangun hubungan dengan China dan membuka kembali dialog dengan Korea Utara, sekaligus mempertahankan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Demonstran lain menegaskan mereka tidak bisa lagi berdiam diri karena tidak ada hal baik dari pemerintahan saat ini. Pada 12 Agustus, pengadilan memutuskan menahan mantan ibu negara Kim Kyun-hee atas dugaan kasus manipulasi saham intervensi pemilu dan tuduhan lainnya. Sementara Kim membantah semua tuduhan.
Mantan Presiden Yoon ditahan untuk kedua kalinya pada awal Juli setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan alasan risiko penghancuran barang bukti. Tim hukum Yoon menyebut penangkapan terlalu berlebihan dan tanpa bukti kuat. Yoon resmi dicopot dari jabatan pada April setelah proses pemakzulan dan membantah semua tuduhan. Skandal ini bermula dari upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember dengan mengerahkan pasukan bersenjata ke Majelis Nasional demi menggagalkan kendali sipil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu hubungan antara India dan China mulai menemui titik terang setelah 5 tahun dilanda ketegangan di perbatasan Himalaya. Ketegangan memuncak sejak tahun 2020 ketika bentrokan mematikan terjadi antara pasukan keamanan kedua negara yang menyebabkan 20 tentara India dan 4 tentara China tewas. Insiden ini membekukan hubungan politik tingkat tinggi antara dua raksasa Asia. Dalam pertemuannya di New Delhi, Menlu India Subrahmanyam Jaishankar menyerukan pentingnya deeskalasi untuk mendorong hubungan bilateral ke arah positif. Jaishankar menegaskan kedua negara harus membangun kerjasama berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama demi mencegah perbedaan menjadi sumber konflik. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Sementara itu, Menlu China Wang Yi menyebut situasi perbatasan kini relatif tenang dan pihaknya telah mengizinkan peziarah India berkunjung ke beberapa lokasi suci di Tibet. Wang dijadwalkan juga akan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi serta penasehat keamanan nasional Ajit Doval dengan pengurangan pasukan di perbatasan sebagai salah satu agenda. Kunjungan Wang berlangsung di tengah memanasnya hubungan India dan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengenakan tarif 50% untuk produk India, termasuk denda atas pembelian minyak mentah Rusia. Perkembangan dari pertemuan ini dipandang sebagai langkah awal menuju pemulihan hubungan India-China yang lama membeku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Kabul yang juga dihadiri pejabat Taliban. Ketiga pihak berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pemberantasan terorisme serta mendorong kolaborasi di bidang perdagangan, transit, dan pembangunan regional. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan, disebutkan forum diplomasi tersebut juga menegaskan kembali kesepakatan untuk memperluas koridor ekonomi Cina-Pakistan ke Afghanistan. Koridor ekonomi ini selama ini menghubungkan wilayah Xinjiang di Cina Barat dengan pelabuhan Gwardar di Laut Arab. Otoritas Pakistan berharap proyek ini akan menarik investasi Cina untuk membantu memulihkan ekonomi yang terpuruk. Perluasan ke arah Afghanistan juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Asia Tengah. Pertemuan di Kabul ini berselang lebih 1 bulan setelah Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Meski belum ada negara lain yang memberikan pengakuan resmi, Taliban telah menjalin pembicaraan tingkat tinggi dengan sejumlah negara, termasuk Cina dan Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kawasan bersejarah Bras Basah Bugis disulap menjadi galeri terbuka saat Singapore Night Festival. Beragam instalasi seni cahaya dan proyeksi arsitektur dihadirkan pengalaman unik bagi pengunjung. Kawasan bersejarah Bras Basah Bugis berubah menjadi galeri terbuka yang memukau dalam pembukaan Singapore Night Festival pada Jumat malam. Berbagai instalasi seni cahaya dan proyeksi arsitektur menyuguhkan pemandangan yang mempesona. Seorang pengunjung mengaku senang dengan beragam aktivitas yang ada sehingga anak-anak pun terhibur. Pengunjung lain menyebut pengalaman ini sangat berkesan. Karya interaktif seperti Sky Castle yang merupakan gerbang tiupan udara yang merespon gerakan dengan musik dan warna mengajak pengunjung menjadi bagian dari seni itu sendiri. Di Retro District Bugis Street, pengunjung dapat menikmati belanja barang vintage, berfoto dengan suasana nostalgia, atau bersantai di kampung chill. Tahun ini festival mengusung tema Island Nights untuk memperingati 60 tahun kemerdekaan Singapura dengan perayaan penuh warna untuk menunjukkan kekayaan budaya dan semangat kreatif. Acara berlangsung dari 22 Agustus hingga 6 September 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Ribuan sepatu dipajang di sebuah alun-alun di Utrecht, Belanda sebagai bentuk tribut untuk anak-anak dan jurnalis Palestina yang tewas di Gaza. Aksi ini juga menjadi simbol kecaman terhadap Israel dan tuntutan penghentian penjualan senjata oleh pemerintah Belanda. Ribuan sepatu dipajang di Vredenburgplein, Utrecht, Belanda pada Minggu 24 Agustus 2025. Sekitar 18.000 sepasang sepatu ditata rapi, melambangkan jumlah anak Palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Di antara deretan sepatu terlihat mainan, bunga, dan foto-foto jurnalis Gaza yang tewas. Dalam kegiatan ini, para aktivis menyelenggarakan pertunjukan musik dan membaca nama-nama anak yang menjadi korban. Penyelenggara mengungkapkan jumlah 18.000 sepatu hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya anak-anak yang telah dibunuh di Gaza. Aktivis juga memperingati sekitar 300 jurnalis Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza. Menurut mereka, jumlah korban jurnalis sangat mengkhawatirkan, namun tidak mendapatkan respon yang sepadan dari dunia internasional. Mereka menilai jika jurnalis yang tewas berasal dari negara barat, mungkin akan ada kecaman yang jauh lebih besar. Aksi ini juga diiringi kecaman terhadap pemerintah Belanda yang dinilai masih menjual senjata kepada Israel. Para demonstran menyerukan penghentian genosida, mendorong sanksi internasional, boikot dan langkah konkret untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza. Perang Israel dan Hamas di Gaza sendiri dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah Hamas melancarkan serangan ke wilayah selatan Israel. Israel melaporkan sedikitnya 1.139 warganya tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 62.000 orang tewas dan 157.000 lainnya terluka hingga saat ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rumah sakit di seluruh Gaza menerima bantuan medis baru dari Uni Emirat Arab melalui inisiatif Konvoi Kehidupan dan Harapan 2. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan krisis kekurangan obat yang telah melanda fasilitas kesehatan di wilayah tersebut selama berbulan-bulan. Dalam konferensi pers, Kementerian Kesehatan yang dikelola Gaza mengumumkan kedatangan konvoi dengan pasukan medis vital untuk mengurangi krisis obat yang melanda rumah sakit di Enclave selama berbulan-bulan. Dr. Muhammad Zakut, Direktur Jenderal Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan mengatakan pihaknya mengajak seluruh negara untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab dalam mengirimkan bantuan medis termasuk obat-obatan dan peralatan yang selama ini dilarang oleh penjajah. Ia juga menyampaikan bahwa Uni Emirat Arab berhasil memasukkan bantuan ke Gaza melalui tekanan dan koordinasi dan mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya tersebut. Pengiriman bantuan terdiri dari puluhan paket berisi obat-obatan dan pasokan medis yang disimpan di gudang khusus untuk didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas di seluruh enclave. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kemanusiaan UEA untuk membantu rakyat Palestina di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk di jalur Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Operasi bantuan udara kembali digelar di jalur Gaza ketika konflik di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda mereda. Melalui inisiatif kemanusiaan yang dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania dan sejumlah negara Eropa, ratusan paket bantuan dijatuhkan dari udara untuk menjangkau warga yang terkepung. Operasi bantuan udara terus berlanjut di Gaza pada Minggu, meski militer Israel bersiap menguasai penuh wilayah enklave tersebut. Rekaman video menunjukkan sebuah pesawat kargo militer menjatuhkan paket-paket bantuan di sejumlah wilayah Gaza yang terkepung. Inisiatif bantuan ini disebut Burung Kebaikan, bagian dari operasi Shival Rose Night 3, yang juga dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania, serta didukung Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Pada Jumat, militer Israel mengumumkan untuk pertama kalinya menggelar dropping bersama dengan Singapura yang mengirimkan 127 paket bantuan dari 7 negara. Sejak 7 Oktober 2023, konflik Israel dan Hamas meledak setelah serangan Hamas menyebabkan 1.139 orang tewas, sebagian besar warga sipil Israel, dan lebih dari 200 orang disandra. Sebagai balasan, Israel juga melancarkan kampanye militer berskala besar di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga saat ini sebanyak 61.944 orang Palestina dilaporkan tewas dan 155.886 orang menderita luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Uni Emirat Arab melaksanakan dropping bantuan kemanusiaan ke-75 untuk warga Gaza.
Pengiriman ini merupakan bagian dari inisiatif Burung Kebaikan dan Operasi Ksatria Darmawan 3. Bantuan ini dilakukan bersama sejumlah negara dan lembaga kemanusiaan internasional termasuk Indonesia. Rekaman video menunjukkan paket bantuan dimuat ke dalam kendaraan dan pesawat Angkatan Udara UEA sebelum diterjunkan ke sejumlah titik di Gaza. Warga terlihat berlari menuju lokasi pendaratan untuk mengambil bantuan. Seorang warga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada UEA dan pihak yang terlibat, seraya berdoa agar Tuhan membalas kebaikan mereka. Menurut kantor berita Emirat WAM, operasi ini dilakukan bersama Jordania dan didukung Jerman, Italia, Prancis, Belanda, Singapura, hingga Indonesia. Bantuan yang kebanyakan berupa suplai makanan ini disalurkan melalui lembaga dan organisasi amal Emirat. Total bantuan udara UEA telah mencapai lebih dari 4.012 ton makanan dan kebutuhan pokok. Di saat yang sama, militer Israel mengumumkan bahwa sesuai arahan kepemimpinan politik, mereka terus melakukan serangkaian langkah untuk meningkatkan respon kemanusiaan di Gaza dalam kerjasama dengan Jordania, UEA, dan sejumlah negara lainnya. Perang di Gaza meledak pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang hingga kini menyebabkan 62.064 warga Palestina tewas dan 156.573 orang lainnya terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono mengungkapkan misi airdrop bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang merupakan bagian dari rombongan pemerintah Yordania. Bantuan airdrop Indonesia ke Gaza merupakan izin spesial negara Israel. Menlu Sugiono menegaskan mekanisme penyaluran ini dilakukan usai dilengkapinya administrasi pendaftaran. Sebagai salah satu negara anggota Solidarity Path Operation 2 yang dipimpin Royal Jordanian Air Force dengan beranggotakan 12 negara, termasuk salah satunya Indonesia. Adapun dirinya mengapresiasi langkah seluruh pihak yang berhasil menerjunkan bantuan bagi masyarakat Gaza dengan waktu yang sesuai dengan persiapan sebelumnya. Diketahui jumlah bantuan kemanusiaan yang diterjunkan sebanyak 10,3 ton melalui 2 pesawat C-130J milik TNI Angkatan Udara Indonesia serta bertepatan hari ulang tahun ke-80 tahun. Misi ini tidaklah semata-mata pengiriman bantuan logistik, namun wujud kepedulian dan komitmen dukungan seluruh negara yang ikut termasuk Indonesia. Airdrop ya. Gimana Bang? Udah kan kemarin kan saya juga bilang bahwa kita diundang oleh Jordan dan UAE sebenarnya untuk bersama-sama mendaftarkan, waktu itu untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari negara yang ikut airdrop. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 dan 18 kemarin kita berhasil melakukannya, dan sejauh ini harapannya ya semoga apa yang kita kirimkan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak, tapi kan Israel kemarin bilang mengklaim kalau airdrop itu udah seasal izinnya mereka gitu Pak. Spesial. Kita ikut rombongan dari Jordan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Sebanyak 1.400 ton makanan dan 50.000 porsi makanan siap saji telah dikirim sebagai bagian dari misi besar-besaran. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan besar-besaran untuk warga Gaza. Sebanyak 1.400 ton bahan pangan dan 50.000 porsi makanan siap saji dikirimkan ke Gaza. Dalam saluran telegramnya, Kadyrov menyebutkan bantuan ini akan menjangkau sekitar 1 juta orang dalam beberapa hari ke depan. Rinciannya meliputi 250 ton beras, 200 ton tepung, 168 ton gula, 243 ton pasta, dan 500 ton air minum. Misi kemanusiaan ini dikoordinasikan oleh Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Eksternal Pers dan Informasi Chechnya, Ahmed Dudaev, bersama Komandan Resimen Polisi Khusus, Kadyrov Zamit Chalaev. Sementara Adam Kadyrov, yang merupakan asisten kepala Chechnya, bertindak sebagai pengawas misi.
Laporan yang didukung PBB menyebut krisis pangan di jalur Gaza sudah masuk kategori fase 5, level tertinggi dalam skala kerawanan pangan. Sekitar 1,5 juta penduduk Gaza terancam kelaparan dan kematian. Program Pangan Dunia memperingatkan lebih dari 300.000 anak berada dalam resiko serius akibat kekurangan pangan. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 281 orang termasuk 114 anak meninggal dunia akibat kelaparan dan gizi buruk. Sementara Israel membantah temuan tersebut, menyebut laporan itu sebagai kebenaran palsu dan menuding organisasi IPC memanipulasi data. Klaim Israel telah dibantah oleh pihak organisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran menggelar latihan militer laut perdana sejak berakhirnya perang 12 hari dengan Israel. Latihan ini dinamai Sustainable Power 1404 dan diklaim sebagai upaya menunjukkan kekuatan setelah fasilitas pertahanan udara dan nuklir mereka dihantam serangan. Terdapat rekaman yang memperlihatkan kapal perang Iris Sabalan dan Iris Ganave meluncurkan rudal jelajah Nasir dan Qadir ke sasaran di Teluk Oman dan Samudra Hindia. Pertahanan pantai juga turut dilibatkan dalam operasi tembak langsung. Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Aziz Nazirzadeh menegaskan, pasukan Iran telah dilengkapi persenjataan baru dan siap menggunakannya jika diserang Israel lagi. Sengketa dengan Badan Energi Atom Internasional masih memanas. Iran menghentikan sebagian kerjasama pemantauan nuklir, sementara Prancis, Jerman, dan Inggris memberi batas waktu hingga 31 Agustus untuk mencapai solusi. Jika tidak, semua sanksi PBB yang pernah dicabut akan dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga Bangladesh menggelar aksi massa di Dhaka. Demonstran menuntut pemerintah mengadakan pemilu nasional dengan sistem proporsional atau proportional representation yang dinilai lebih adil dan menghargai suara setiap warga. Dalam aksi tersebut, para demonstran mengibarkan bendera Bangladesh dan menyerukan slogan menolak pemilu dengan sistem First Past the Post atau FPTP. Mereka menilai sistem lama syarat kecurangan, mulai dari pencurian suara hingga politik uang. Seorang demonstran Muhammad Jamal mengatakan bahwa sejak kemerdekaan, pemilu di Bangladesh selalu cacat sistem dan menguntungkan penguasa lewat cara-cara kotor. Sementara itu, pengunjuk rasa lainnya, Masyur Ahmed Syaki, menegaskan pemerintah harus melakukan reformasi dan keadilan terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pemilu proporsional. Sejumlah demonstran juga menilai aparat keamanan tidak menunjukkan peran aktif, bahkan membiarkan tindakan kekerasan terjadi tanpa ada tindakan hukum. Saat ini, Bangladesh masih menggunakan sistem FPTP, di mana caleg dengan suara terbanyak langsung menjadi anggota parlemen. Berbeda dengan sistem proporsional yang menghitung suara berdasarkan partai dan mendistribusikan kursi sesuai presentasi suara. Sejumlah partai besar termasuk National Citizen Party, Jemaat-e-Islami, dan Islamic Movement of Bangladesh telah menyatakan dukungan untuk pemilu proporsional. Mereka meyakini sistem ini dapat mencegah politik uang dan perdagangan nominasi calon legislatif. Pemilu nasional dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026 sebelum Ramadan, sesuai pengumuman pemimpin sementara Muhammad Yunus pada 5 Agustus. Meskipun demikian, pemilu tersebut masih dirancang untuk digelar dengan sistem FPTP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedikitnya 3 pria tewas dan puluhan orang terluka dalam penembakan massal di sebuah hookah bar dan restoran populer di kawasan Crown Heights, Brooklyn, New York. 11 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Rekaman memperlihatkan pasukan polisi dalam jumlah besar berada di lokasi sesaat setelah insiden terjadi. Laporan menyebutkan penembakan terjadi beberapa saat sebelum pukul 3:30 waktu setempat. 8 pria dan 3 wanita dilaporkan dirawat di rumah sakit dengan luka yang tidak mengancam jiwa. Sementara 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Komisaris NYPD Jessica Tisch menyatakan bahwa ada lebih dari 1 pelaku dalam insiden ini. Polisi mengumpulkan sedikitnya 36 selongsong peluru di TKP dan juga sebuah senjata api juga ditemukan di sekitar lokasi meski hubungannya dengan penembakan masih diselidiki. Hingga kini belum ada pelaku yang ditangkap. Penyelidik juga masih memeriksa rekaman CCTV dan juga keterangan saksi untuk mengungkap identitas pelaku dalam penyelidikan yang juga terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sebuah kebakaran terjadi di kapal perang Amerika Serikat USS New Orleans di perairan dekat Okinawa, Jepang pada Rabu 20 Agustus 2025. 2 ABK dilaporkan mengalami luka ringan, sementara api sudah berhasil dipadamkan. Kebakaran tersebut terjadi di kapal transfer amfibi yang panjangnya 684 kaki dan berlangsung hampir 12 jam. ABK mendapat bantuan dari kru USS San Diego serta penjaga pantai dan militer Jepang untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Mereka yang bertugas di kapal akan tetap menemani USS New Orleans di perairan. Kapal ini dapat menampung hingga 800 orang dan decommission pada 2007. Kebakaran ini mengembalikan ingatan terhadap insiden USS Bonhomme Richard di San Diego pada Juli 2020 yang terbakar selama 5 hari. Seorang ABK dituduh memulai kebakaran namun akhirnya dibebaskan. Laporan Angkatan Laut menyimpulkan terdapat kegagalan besar oleh komandan dan kru dan kapal tersebut dibuang karena rusak berat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Festival City of Sand Sculptures resmi dibuka di Taman Ulang Tahun ke-300 Saint Petersburg, menghadirkan pahatan pasir megah yang mengusung tema 80 tahun kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Pengunjung tampak menyusuri pantai Teluk Finlandia mengagumi miniatur pasir Arc de Triomphe yang dulunya didirikan di Leningrad pada 1945. Pameran juga menampilkan patung pasir tokoh bersejarah seperti Komandan Alexander Suvorov, Pangeran Alexander Nevsky, dan ilmuwan Dmitry Mendeleev. Menurut Nikolai Labutin, selaku manajer proyek, sebanyak 900 meter kubik pasir berkualitas tinggi dari tambang di wilayah Leningrad digunakan untuk membangun karya ini. Pengunjung mengapresiasi detail keindahan patung pasir, bahkan sebagian datang dari kota lain untuk menyaksikan langsung. Sebanyak 12 seniman termasuk juara kompetisi internasional dari seluruh Rusia terlibat dalam mengubah instalasi yang menghabiskan waktu 2 minggu. Festival City of Sand Sculptures akan menyambut pengunjung setiap hari hingga 7 September 2025 di Taman Ulang Tahun ke-300 Saint Petersburg. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengunjungi anggota National Guard di Union Station, Washington DC di tengah protes dari sejumlah warga. Para demonstran menyerukan Free DC sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran pasukan federal di kota tersebut. Seorang juru bicara demonstran menegaskan bahwa mereka tidak takut dan akan terus menolak intervensi militer, serta meminta pemerintah untuk memfokuskan dana pada kesehatan dan perumahan bukan menambah kekuatan militer. They're afraid, and what they think that they need to do is to clean up crime and to stand for democracy is bringing in tanks and troops as they cut funding for healthcare and for housing. We are on the side of the people. We want occupation of no communities. And we want to be investing in the very things that make communities thrive, and it's not more military. Mereka menyatakan bahwa komunitas harus dilindungi dan investasi untuk berkembang, bukan diduduki pasukan. Demonstran menyebut momen ini sebagai titik kritis sejarah dan mendorong masyarakat untuk bersatu dan menantang tindakan yang mereka anggap otoriter. I feel like we are on the knife's edge of a moment in history. We have the playbook. We have the fascist, tyrannical wannabe playbook. But we have the opportunity right now because we have the playbook, because we see what's going on, because we know what they're trying to do. We as the American public have a moment to stop this, to stand together, and to resist. This story has not yet been written. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan komitmen penegakan hukum di Washington DC di tengah tuduhan Demokrat bahwa langkah tersebut hanya manuver politik jelang pemilu. Presiden Donald Trump berdiri di antara ratusan petugas penegak hukum, pasukan Garda Nasional, dan agen federal di Pusat Operasi Polisi Taman Amerika Serikat yang merupakan kawasan terberbahaya di Washington DC. Dalam pidatonya, Trump menyampaikan pesan tegas tentang keamanan. Ia memuji sekitar 2.000 pasukan Garda Nasional yang diterjunkan untuk menangani gelombang kejahatan yang disebutnya tak terkendali. Namun Partai Demokrat menilai keputusan itu sebagai manuver politik berbahaya. Gubernur Maryland Wes Moore menyebutnya sebagai langkah yang mempertaruhkan nyawa pasukan sebagai alat propaganda politik. Langkah Trump dinilai dapat menjadi faktor penting pada pemilu mendatang di Virginia dan New Jersey, serta pemilu tengah masa yang lebih besar tahun depan. Okay, hello. It's a healthy, attractive-looking group of people. It's good. Well, I just want to thank everybody very much for being here. I wanted to do this. We've had some incredible results. The results have come out, and it's like a different place. It's like a different city. It's the capital. It's going to be the best in the world. We're going to do what you're doing with law enforcement, and very importantly also, we're going to physically do it. We're going back to Congress for some money, and we're going to redo a lot of the pavement, a lot of the medians, a lot of the graffiti's all coming off. I've never received so many phone calls thanking me for what we've done in Washington, D.C. from people that haven't gone to a restaurant literally in 4 years. And they said, you know, what you've done it's unprecedented. And people are now coming in, they're making reservations to come in, and they want to be in Washington, D.C. One of the things we're going to be redoing is your parks. I'm very good at grass because I have a lot of golf courses all over the place. I know more about grass than any human being, I think, anywhere in the world. And we're going to be regrassing all of your parks, all brand new sprinkler systems, the best that you can buy, just like the Augusta. No, it'll look like Augusta. It'll look like, more importantly, Trump National Golf Club. That's even better. But we're going to have all brand new, beautiful grass. You know, like everything else, grass has a life. Do you know that? Grass has a life. You know, we have a life and grass has a life. And it's going to happen fast. It's going to go up like a miracle. So you do the job on safety, and I'll get this place fixed up physically. And we're going to be so proud of it at the end of 6 months. But let's say at the end of a year, this place will be maxed out in terms of beauty. And you people are winners. And I just think it's such an honor to be with you. And we're going to make Washington, D.C. great again. We're making our country great again. The country is very close to being great. When they say it's the hottest country in the world, they mean it. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani serangkaian perjanjian baru untuk mempererat hubungan bilateral, termasuk kerjasama di bidang pertahanan dan ekonomi. Dalam pertemuan di ibu kota Minsk, kedua pemimpin menandatangani paket 13 dokumen yang mencakup pertahanan, industri, pariwisata, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pezeshkian mengatakan Iran akan membantu Belarus menetralisir dampak sanksi berat dengan pengalaman terheran menghindari pembatasan ekonomi selama puluhan tahun. Lukashenko menyebut Pezeshkian sebagai sahabat yang menegaskan kesiapan Belarus untuk bekerja sama di berbagai bidang, mulai dari pasokan pangan hingga teknis militer. Kedua negara juga menyatakan akan memulai langkah menuju perjanjian kemitraan strategis. Kunjungan Presiden Iran ini sebelumnya beberapa kali ditunda akibat serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Lukashenko menilai serangan tersebut sebagai ancaman serius bagi stabilitas regional dan internasional dan mendukung hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir secara damai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Laporan adanya penembak di kampus Villanova University, Pennsylvania, ternyata hanya sebuah tipuan keji yang memicu kepanikan besar di hari pertama orientasi mahasiswa baru. Panggilan darurat diterima pihak berwenang pada pukul 16.30 waktu setempat, melaporkan adanya penembak bersenjata di gedung hukum. Kampus Villanova bahkan terdengar suara seperti tembakan di latar panggilan berikutnya. Pesan darurat dikirimkan melalui sistem peringatan kampus, memerintahkan mahasiswa untuk berlindung, mengunci pintu, dan tetap di tempat yang aman.
Puluhan aparat kepolisian, FBI, dan tim darurat dikerahkan untuk menyisir area kampus. Namun setelah lebih dari setengah jam, tidak ada ancaman nyata yang ditemukan. Well, I came here with my wife to drop my daughter off for college. This is our second day. Yesterday was move-in, and today is actually the first day where everybody get to meet, councils and everything. And we were here, having a good time, and I get a call from my daughter who was elsewhere on the campus saying that they're on lockdown because there's an active shooter. So it's very upsetting to me. I think whosoever did this is very irresponsible and should be held accountable. Tidak hanya orang tua, staf kampus juga merasakan ketakutan saat melihat banyak mobil polisi mendatangi area kampus. I was talking to my boss, the dean of the library, in her office, and she has a direct view of the public safety parking lot. And she told me, she said, Ashley, there's a lot of cop cars, there's a lot of public safety cars going by. And I wanted to keep calm, so I said, it's move-in day, don't worry about it. There's nothing going on right now. And as soon as I said that, I turned around to leave because I was done for the day, and all I heard was a cop, a police officer, somebody saying, get out immediately. Meski situasi berakhir aman, sebagian warga kampus khawatir kejadian ini bisa menimbulkan keraguan di masa depan setiap kali ada peringatan darurat. It makes me very angry that somebody would pull a hoax like this. I don't understand what the reasoning would be, why somebody would want to do this. I don't want to think about it being a hoax. I want to be able to know when this happens, it is serious. And I think that would cause a little bit of a doubt in my mind of, is this a hoax again? And I don't want that. Pihak berwenang kini menyelidiki siapa yang membuat ancaman palsu tersebut. Gubernur Pennsylvania menegaskan pelaku akan dimintai pertanggungjawaban penuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu puluhan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan di Tel Aviv untuk menyerukan diakhirinya perang di Gaza. Para demonstran berkumpul di luar kantor Perdana Menteri Yerusalem dan memblokir jalan raya, menuntut kesepakatan segera dilakukan. Ribuan warga Israel di seluruh Israel turun ke jalan memprotes rencana pemerintah Israel untuk memperluas operasi militer di jalur Gaza. Sebelumnya pemerintah Israel menyetujui rencana tersebut pada bulan ini untuk meningkatkan tekanan terhadap kelompok Hamas di tengah negosiasi gencatan senjata yang terhenti. Penyelenggara unjuk rasa mengatakan hampir 1,5 juta orang berpartisipasi dalam demonstrasi di kota komersial terbesar Israel, Tel Aviv. Ayah seorang sandera menyerukan agar para sandera dibebaskan dan konflik diakhiri. Ia mengatakan bahwa para sandera kelaparan dan ketakutan serta tidak punya waktu lagi. Para demonstran berkumpul di luar kantor Perdana Menteri di Yerusalem dan memblokir jalan raya. Mereka menuntut kesepakatan segera. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengkritik para pengunjuk rasa. Hamas menginginkan gencatan senjata di Gaza untuk menjamin penarikan penuh Israel. Mereka memberi sinyal akan menyerahkan sebagian kekuasaan, tetapi menolak tuntutan Israel untuk melucuti senjata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir dengan 4 misil dan 140 drone yang menghantam Ukraina. Sedikitnya 5 orang termasuk 2 anak tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Rusia menggempur Ukraina dengan 4 misil dan 140 drone pada Senin dini hari dalam salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir. Sedikitnya 5 orang termasuk 2 anak tewas. Angkatan Udara Ukraina melaporkan berhasil menghancurkan 88 drone. Namun serangan tetap menghantam 25 lokasi di 6 wilayah. Zaporizhia menjadi salah satu yang paling parah terdampak serangan balistik Rusia. Sementara di Kharkiv, serangan drone menghantam daerah pemukiman dan menyebabkan 5 korban tewas, termasuk seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dan remaja 16 tahun. Wali kota Ihor Terekov mengonfirmasi 20 orang luka-luka termasuk 6 anak. Sebuah gedung apartemen 5 lantai runtuh dan petugas penyelamat terus menarik korban selamat dari puing-puing. Pihak berwenang memperingatkan bahwa penggunaan banyak drone sekaligus oleh Rusia semakin membebani sistem pertahanan udara Ukraina. Kiev mendesak mitra barat untuk memberikan bantuan guna memperkuat pertahanan. Serangan terbaru terjadi jelang pertemuan Presiden Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa dengan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat untuk membahas upaya penghentian perang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang pertemuan 3 pihak bersama Ukraina dan Rusia. Langkah ini diharapkan bisa mengakhiri konflik dan menyelamatkan banyak nyawa. Trump mengungkapkan optimisme setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Ia menyatakan telah berbicara secara tidak langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana meneleponnya langsung setelah pertemuan. Very good things are going to come of it, so I hope we have a good meeting, and if we can have a good meeting, I'll set up a meeting with President Putin, and if you'd like, I'll go to that meeting, and not that I want to do that, but I will do that because we want to save a lot of people from dying. A lot of people are dying and we got to save them. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan isu-isu krusial termasuk masalah wilayah hanya bisa dibahas di tingkat pemimpin dalam pertemuan trilateral. What is very important that all the sensitive things, territorial etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you both participate. want me there, I will be there. Yeah, thank you. And I think this is very important. Pertemuan ini membuka harapan baru bagi upaya diplomasi, meski jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 resmi dibuka oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tanyo Budi Revita di Seskoal Jakarta. Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi mengatakan salah satu fokus TNI yaitu kerjasama keamanan cyber guna memperkuat hubungan pertahanan dan diplomasi antar negara. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2025 akan berlangsung selama 11 hari mulai dari 25 Agustus sampai 4 September 2025. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 diikuti sebanyak 6.501 personil prajurit dari 13 negara terlibat dalam latihan gabungan bersama. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi menyatakan sejumlah negara termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan juga Perancis turut mengirimkan alutsista utamanya untuk terlibat dalam latihan. Adapun latihan terbagi di beberapa lokasi antara lain Seskoal untuk Sub Exercise, Sat Cyber TNI, Tanjung Priuk, Batu Raja, dan juga Dabu Singkel. Selain itu, Kristome juga menyebutkan kegiatan ini juga dihadiri 22 observer dari 12 negara seperti Brazil, Kanada, Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Selandia Baru, Papua Nugini, Kamboja, India, Timor Leste, dan juga Malaysia. Melalui latihan bersama ini, TNI juga menekankan pentingnya kerjasama dengan diplomasi pertahanan untuk memperkuat hubungan strategis, meningkatkan kapabilitas pasukan antar negara. Latihan ini sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Agustus sampai tanggal 4 September 2025 seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh panitia atau pelaksana latihan. Kemudian latihan ini sendiri melibatkan 6.501 personel terdiri dari 13 negara sahabat yang ikut berpartisipasi dalam materi ini. Antara lain Indonesia mengirimkan 4.105 pasukan, kemudian Amerika Serikat 1.347, Australia 254 orang, Kanada 35 orang, Inggris 3 orang, Jepang 490 personel, Korea Selatan 100 personel, Belanda 84 personel, kemudian New Zealand 3 personel, Singapura 62 personel, Jerman 4 personel, Prancis 10 personel, dan Brazil 4 orang yang akan terlibat dalam Latgabma Super Garuda Shield tahun 2025 ini sendiri. Dan ada juga beberapa negara seperti Indonesia, Amerika, Australia, Jepang, dan Prancis ikut mengirimkan alutsistanya terlibat dalam latihan Latgabma Super Garuda Shield. Kemudian untuk latihan ini sendiri meliputi beberapa tempat, yaitu di Seskoal, di tempat ini sendiri ada Staff X atau Staff Exercise, kemudian di Sat Cyber TNI, Tanjung Priok, Batu Raja, dan Dabo Singkep. Dan dalam latihan ini sendiri terdiri ada 22 orang observer dari 12 negara, yaitu Brazil, Kanada, Prancis, Belanda, Inggris, Jerman, Selandia Baru, Papua Nugini, Kamboja, India, Timor Leste, dan Malaysia. Dan tentunya latihan ini sendiri ditujukan dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam rangka hubungan diplomasi pertahanan kita Indonesia secara strategis, dan juga untuk meningkatkan kemampuan atau skill dari prajurit kita baik di negara kita sendiri maupun negara-negara yang ikut terlibat dalam latihan ini, sehingga ada yang saling pengertian, ada yang hubungan person to person kontak,
yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi negara kita, bagi negara-negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di kemudian hari. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 resmi digelar mulai 25 Agustus hingga 4 September 2025. Latihan skala besar ini melibatkan 6.501 personel dari 13 negara sahabat serta sejumlah alutsista utama. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 resmi berlangsung di sejumlah tempat yang akan dimulai 25 Agustus hingga 4 September 2025. Latihan ini melibatkan 13 negara, diantaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang, Prancis, Republik Korea, Brazil, hingga Kanada. Dalam pernyataannya, Kapuspen TNI Maijen Christomay Sianturi menyebutkan salah satu fokus utama Latgapma adalah penguatan cyber defense sebagai langkah pencegahan terhadap potensi serangan cyber. Melalui kegiatan ini, Christomay menyatakan para prajurit dilatih untuk memadukan keterampilan dan strategi agar siap menghadapi ancaman di era digital. Nah, untuk cyber, kita lebih memfokuskan kepada cyber defense. Bagaimana kita bertahan dari serangan-serangan dari luar yang saat ini memang sedang masif. Kita juga belajar dari bagaimana pertempuran Ukraina dan Rusia dan sebagainya. Nah, dan memang skenario sudah dibuat seperti itu ya. Atau untuk teknis ya tidak bisa kita sebutkan di sini ya. Gitu ya. Silakan. Dengan melihat potensi-potensi ancaman yang ada, latihan ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk memperkuat pertahanan negara melalui TNI, terutama apabila negara dalam keadaan darurat. Dari Jakarta, Mutia Rapatiasina, Mutia Anggiani, Rafli, Simpo TV melaporkan. Gabon merayakan Hari Kemerdekaan ke-65 dengan parade militer megah di Boulevard tepi Laut Libreville. Perayaan ini menjadi momen pertama di bawah kepemimpinan Presiden Brice Oligui Nguema setelah kudeta militer yang menggulingkan Ali Bongo hampir 2 tahun lalu. Rekaman menunjukkan kedatangan Presiden Oligui dengan konvoi kendaraan dinas disusul upacara khidmat lagu kebangsaan. Acara dilanjutkan dengan parade militer yang menampilkan personel dan kendaraan dari berbagai unit. Mary Louise Dibonga, keturunan aktivis Rene Paul Soset, mengungkapkan keharuannya karena ini pertama kali ia menghadiri perayaan tersebut. Ia menekankan pentingnya penghargaan bagi para pejuang kemerdekaan. Seorang delegasi khusus dari Balai Kota Libreville menyatakan bahwa perayaan ini merupakan yang pertama di bawah Republik Lima dan Presiden Republik telah menyiapkan segala sesuatu agar acara sukses. Sementara itu, Nikes Molombi, tokoh masyarakat sipil di sektor lingkungan, menyampaikan optimisme atas arah baru pemerintah Oligui untuk memajukan pembangunan Gabon. Namun ia mengingatkan agar kompetisi tidak berhenti pada retorika politik semata. Gabon memproklamirkan kemerdekaan dari Prancis pada 17 Agustus 1960, mengakhiri puluhan tahun penjajahan dan memulai langkah menuju pemerintahan sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kejuaraan layar Oman ke-10 tahun 2025 resmi dibuka di Ras Al Khatsur. Sebanyak 60 pelayar dari Oman dan Uni Emirat Arab turut berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini. Kejuaraan layar Oman ke-10 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Oman Sail resmi dimulai di Ras Al Khatsur pada Selasa. Ajang ini mempersatukan 60 pelayar dari Oman dan Uni Emirat Arab. Rekaman gambar menunjukkan perahu para peserta dan perahu penyelamat berlayar di lautan saat lomba dimulai. Suasana juga terlihat saat para peserta melakukan persiapan jelang start. Seorang peserta asal Oman mengungkapkan bahwa kompetisi ini tidak akan mudah. Setiap pelayar harus mengandalkan pengalaman kebugaran dan konsentrasi selama balapan. Dalam pernyataan resmi, penjabat Direktur Jenderal Sailing Oman Sail Abdulaziz bin Salem Al-Zaidi menegaskan bahwa kejuaraan ini menjadi ajang bergengsi di kalender olahraga tahunan. Ia juga menyambut baik partisipasi pelayar muda dari Uni Emirat Arab dan menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada generasi penerus untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari ini terdiri atas berbagai kelas lomba seperti Optimis, ELC F4, ELC S6, ELC S7, dan 90 years. Para peserta akan menghadapi kondisi maritim yang menantang sebagai ujian keterampilan dan ketahanan. Di sisi lain, kejuaraan ini juga menghidupkan kembali warisan maritim yang kaya di wilayah Sur dan Ras Al Khat, daerah yang secara historis terkenal dengan tradisi pembuatan kapal.
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Sorotan Dunia kali ini. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.